Maria ya, Maria. Siapa Maria ini? Yakni hamba sahayanya yang melahirkan anak darinya dari rumah Hafsah. Lalu Hafsah mendapati beliau, ya ngapain? Lalu Hafsah Lalu Maria ini dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 dan menikahkan Sirin, saudara Maria, kepada penyair Nabi Muhammad SAW yang bernama Hasan bin Sabit. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, lalu Maria ini melahirkan seorang anak, yaitu anak Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim pada abad ke-8 setelah 1 tahun pernikahan beliau dengan Maria. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi mengapa Hafsah itu marah? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video daripada videonya Scott, orang Indonesia, yang mana di situ di dalam video tersebut Scott, orang Indonesia ini mengkritisi tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mengambil suatu hadis, namun cara memaparkannya kurang tepat, bahkan cenderung menghina ataupun menjelek-jelekkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan cuplikan daripada video Scott, orang Indonesia berikut ini. bukti dari Hong Kong, udahlah bertobatlah kamu Valen. Ini semua literatur Islam nih, ya. Ini dia ya, ini dari Sunan Daruqutni. Ya, mungkin kamu belum mendengar apa yang disebut dengan Sunan Daruqutni ya. Ini juga hadis juga ya. Nah, tapi yang ditulis oleh Sunan Daruqutni ya. Apa yang ada diceritakan di sini? Kamu tentu bisa baca bahasa Arabnya, dan kita akan membaca bahasa atau terjemahannya saja dulu ya. Nah, apa yang ada di sini? Coba kita lihat ya.
Coba kita lihat dulu apa yang ada di sini dan saya berharap kita semua di sini memberikan perhatian yang fokus ya ke sini. Coba. Sunan Daruqutni 398 dikatakan di sini. Al Husain bin Ismail menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sa'ib ya, Abdullah bin Sa'ib menceritakan kepadaku Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami bla 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 ya. Abu An-Nasar Maula bla bla dari Ibnu Abbas. Nah, itu yang saya bilang tadi. Apa buktinya Ibnu Abbas mengatakannya? Enggak ada. Adakah Ibnu Abbas menuliskannya di sebuah loh batu atau di atas daun? Nggak ada, bisa dibuktikan itu. Dibilangnya dari Ibnu Abbas, dari Umar. Adakah bisa dibuktikan bahwa Umar mengatakan ini semua? Nggak tahu kita, nggak bisa. Nggak ada buktinya. Hanya semua katanya. Itu yang ditulis oleh siapa ini? Si Sunan Daruqutni ini. Ya. Nah, dia berkata ya, jadi Umar ini berkata katanya ya, Rasulullah masuk ke tempat walatnya. Maria ya, Maria. Siapa Maria ini? Yakni hamba sahayanya yang melahirkan anak darinya dari rumah Hafsah. Lalu Hafsah mendapati beliau, ya ngapain? Lalu Hafsah mendapati beliau bersamanya. Dia pun berkata kepada beliau, engkau memasukkannya ke rumahku, katanya ya. Nah, apa sebetulnya kisah apa ini sebetulnya? Nanti kita lihat lebih jauh lagi nanti dalam tafsir ya. Nah, dibilangnya apa? Engkau tidak pernah melakukan itu terhadapku di antara para istrimu kecuali karena sikap mudahku kepadamu. Beliau pun berkata, jangan engkau ceritakan ini kepada Aisyah, katanya ya. Nah, kini dia Maria haram bagiku. Udah haram bagi dia, soy. Bila aku mendekatinya. Oh, ya. Kenapa? Ya, kenapa ini ya? Kemudian dibilang Hafsah berkata, bagaimana bisa engkau mengharamkan atas dirimu padahal dia itu hamba sahayamu. Jadi Hafsah ini sadar, ini orang ini ya, gimana pula bisa diharamkan lah ya, orang dia itu budaknya kok. Gitu ya. Kemudian apa? Beliau kemudian bersumpah kepadanya untuk tidak mendekatinya. Bersumpah coy. Bersumpah. Setelah itu Nabi bersabda, janganlah engkau ceritakan ini kepada seorang pun. Mohon Muhammad, jangan kau bocorkan ini coy. Ya entah kenapa Muhammad minta-minta jangan sampai bocor informasi ini. Entah apa yang dilakukannya sama Maria ini. Kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu ya. Asumsinya kita nggak tahu dulu lah ya kan. Ya iyalah kita harus berprasangka positif saja lah dulu ya. Anggap sajalah kita nggak tahu. Nanti kita cari tahu apa sebetulnya yang mengapa sampai Muhammad itu sampai bersumpah-sumpah ya. Mengapa sampai Muhammad itu bersumpah-sumpah kepada Hafsah. Oh jangan kasih tahu ya coy. Jangan kasih tahu sama yang lain. Jangan. Oh, nggak mau aku lagi mendekatinya gitu katanya. Nah, kan gitu katanya ya. Nah terus apa lagi? Nah setelah itu Nabi SAW berkata, janganlah engkau ceritakan ini kepada seorang pun. Jadi bayangkan coy, berkali-kali Muhammad meminta-minta. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, di tayangan video tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan bahwasanya sekot orang Indonesia ini mempermasalahkan tentang Hafsah yang marah-marah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa Maria ke rumahnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Hafsah ini adalah istri Nabi Muhammad SAW juga. Begitu juga dengan Maria, adalah istri Nabi Muhammad SAW yang beliau nikahi pada abad ke-7 Hijriah. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa Hafsah marah kepada Nabi Muhammad SAW? Ini dikarenakan karena Hafsah ini cemburu kepada Maria istri Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW melarang supaya Hafsah tidak
menyampaikan tentang kejadian tersebut kepada istri-istrinya yang lain. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Maryah ini adalah berasal daripada negeri Mesir, yang mana Maryah ini dihadiahkan oleh Raja Mukaukis dari Mesir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Raja Mukaukis ini menghadiahkan berbagai hadiah kepada Nabi Muhammad SAW? Ceritanya adalah pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengutus sahabatnya yang bernama Hatib untuk berdakwah kepada Raja Mukaukis. Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada Raja Mukaukis melalui perantaraan Hatib bin Abi Baltah. Nah, Raja Mukaukis ini diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Raja Mukaukis ini adalah Raja Mesir, yang mana beliau beragama Nasrani. Nah, Raja Mukaukis ini beliau tidak mau memeluk agama Islam, namun memberi hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya hadiah yang beliau berikan adalah Maryah dan Sirin, adiknya, serta budaknya yang bernama Mabun. Nah, lalu Maryah ini dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 dan menikahkan Sirin, saudara Maryah, kepada penyair Nabi Muhammad SAW yang bernama Hasan bin Sabit. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, lalu Maryah ini melahirkan seorang anak, yaitu anak Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim pada abad ke-8 setelah 1 tahun pernikahan beliau dengan Maryah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi mengapa Hafsah itu marah? Karena Hafsah itu cemburu kepada Maryah. Begitu juga dengan istri-istri Nabi Muhammad yang lain. Nah, sangat salah besar sekali apa yang dikatakan oleh Scott orang Indonesia. Dan oleh karena itulah maka mengapa Nabi Muhammad SAW mengatakan akan mengharamkan Maryah? Karena supaya
agar istri-istri daripada Nabi Muhammad SAW itu tidak marah kepada Nabi Muhammad SAW ataupun untuk menyenangkan hati para istri-istrinya. Lalu turunlah ayat At-Tahrim, surat At-Tahrim ayat ke-1. Yang mana di situ dikatakan, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, atas sebab itulah maka turunlah ayat surat At-Tahrim ayat pertama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad SAW untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi Maryah binti Sam'un adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahinya pada tahun 7 Hijriah. Maryah ini orang tuanya bernama Sam'un yang merupakan penduduk asli Mesir yang bersuku Kipti. Sedangkan ibu Maryah ini adalah seorang perempuan penganut agama Masehi Romawi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini untuk menjawab fitnahan daripada Scott orang Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.